Halo, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kelompok sosial dalam pelajaran sosiologi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelas 11 IPSE. Nama saya Gisel Lorencia, absen 14. Nama saya Feren Valeta, nama absen 8. Saya Sansan dari 11 IPSE, nomor absen 25. Nama saya Felicia Eva Michel dari kelas 11 IPSE, nomor absen 30. Yang pertama adalah hakikat kelompok sosial. Pengertian dari kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Keterkaitan dan ketergantungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut kelompok sosial atau social group. Syarat dan ciri kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, himpunan manusia baru dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota satunya dan juga anggota lainnya dalam kelompok itu. Yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki beberapa orang anggota kelompok, sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat, seperti kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Menurut Robert K. Martin menyebutkan 3 kriteria kelompok sosial. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Ciri-ciri kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, adanya dorongan yang sama antara individu yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, adanya akibat dan interaksi yang berlainan terhadap individu yang satu dan yang lainnya. Yang ketiga, adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri atas peran dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, adanya pergerakan yang dinamik. Yang keenam, berlangsungnya suatu kepentingan. Faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Kelompok sosial yang ada di masyarakat terdiri atas beberapa individu. Untuk menyatukan berbagai individu tersebut, harus didasari rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya sehingga terjalin kehidupan yang humoris. Suatu kelompok dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor. Kelompok sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor pembentuk dan faktor pendorong. Apa itu faktor pembentuk? Faktor pembentuk kelompok sosial bukanlah kelompok sosial yang dimulai sejak seseorang dilahirkan. Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling sederhana. Hampir semua manusia pada awalnya adalah anggota kelompok keluarga. Faktor pembentuk kelompok sosial ada 2, yaitu 1, kedekatan. Pengaruh ketidakdekatan tidak dapat diukur dalam kelompok sosial yang terdiri atas beberapa individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografi antar individu, maka mereka akan saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Kedua, kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota. Adanya kesamaan kepentingan membuat kelompok sosial ini memiliki pemahaman yang sama akan tujuan bersama dan mau bekerja sama demi mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hal ini terlihat pada kelompok belajar di sebuah kelas atau bimbel yang para anggotanya sama-sama memiliki kepentingan untuk lulus atau mendapatkan nilai tertentu. Kesamaan keturunan. Kelompok sosial yang terbentuk dengan persamaan keturunan akan memiliki tujuan yang sama, yakni menyambung tali persaudaraan. Kesamaan nasib. Adanya persamaan nasib atau pekerjaan, maka dapat terbentuk kelompok sosial yang mewadahi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kinerja anggotanya. Selanjutnya ada faktor pendorong kelompok sosial. Faktor pendorong kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat adalah A. Adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Manusia yang telah
membentuk atau bergabung dengan kelompok sosial secara tidak langsung telah berusaha untuk mempertahankan diri. Contohnya keluarga. B. Adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan adanya kelompok sosial dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Contohnya kerja kelompok. C. Adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai sifat alamiah untuk meneruskan keturunan. Dengan adanya keturunan, maka dapat membentuk kelompok sosial. Saya akan menjelaskan macam-macam kelompok sosial. Yang pertama ada in-group dan out-group. In-group atau kelompok jalan dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Yang kedua ada out-group. Out-group kelompok atau kelompok luar apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok lain muncullah kebencian, permusuhan, perang, dan perampokan. Yang kedua ada kelompok primer, kelompok dan kelompok sekunder. Yang pertama itu kelompok primer atau primary group merupakan suatu kelompok di mana kita dapat mengenal orang lain secara pribadi, secara akrab. Cara membentuk kelompok primer adalah adanya kedekatan anggota kelompok. Yang kedua ada jumlah anggota kelompok yang sedikit. Yang ketiga ada hubungan antar kelompok. Yang keempat memiliki tujuan yang sama. Yang kedua ada kelompok sekunder atau yang biasa disebut secondary group. Adalah kelompok terdiri atas banyak orang, sifatnya hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi atau tidak langsung atau bersifat sementara. Yang ketiga ada paguyuban atau Gemeinschaft. Adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Yang kedua ada Patembayan atau Gesellschaft, merupakan suatu masyarakat yang berdasarkan atas jalinan hubungan yang kontrol, bukan tradisional. Yang keempat ada membership group, merupakan kelompok secara fisik menjadi anggota kelompok. Membership juga menjadi dua, yaitu nominal group member dan perihal group member. Yang D ada reference group, merupakan kelompok yang menjadi acuan bagi seorang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilaku. Reference group juga memiliki tipe, yaitu tipe normatif dan tipe perbandingan. Yang kelima ada kelompok format dan kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang memiliki peraturan tugas dan tegas yang disengajakan diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Yang B ada kelompok informal, adalah organisasi kelompok yang tidak resmi serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Yang keenam ada okupasional. Okupasional berasal dari kata okupasi, artinya kelompok yang muncul semakin memudarnya fungsi kekerabatan disebut okupasional. Yang terakhir ada kelompok volunteer yang biasa disebut kelompok yang memiliki kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dan kepentingan dari masyarakat. D. Kelompok sosial tidak teratur. Kerumunan adalah salah satu contoh dari kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur biasanya bersifat sementara atau tidak bertahan lama. 1. Kerumunan atau crowd. Kerumunan adalah di mana suatu individu berkumpul dalam suatu tempat dan di waktu yang bersamaan. Ukuran utama kerumunan adalah hadirnya orang-orang secara fisik. Karakteristik kerumunan adalah sebagai berikut. Adanya keberadaan individu secara fisik maupun ukurannya. B. Adanya kelompok yang tidak terorganisir. Bentuk umum kerumunan adalah sebagai berikut. A. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd. Kerumunan yang bersifat sementara dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Kerumunan yang kurang menyenangkan atau inconvenient aggregation. 2. Kerumunan yang sedang dalam keadaan panik atau panic crowd. 3. Kerumunan penonton atau spectator crowd. B. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan yang berartikulasikan sebagai struktur sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Khalayak penonton atau pendengar yang formal atau formal audience. 2. Khalayak penonton
person yang telah direncanakan atau planned expressive group. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowds. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kerumunan yang bersifat emosional atau acting mobs, dan 2. Kerumunan yang bersifat immoral. Menurut Mayor Pollack, kerumunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kerumunan yang menjadi aktif, dan B. Kerumunan yang menjadi ekspresif. 2. Publik. Anggota dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Kelompok vested interest, B. Kelompok newcomer, dan C. Kelompok yang pasif. 3. Massa. Massa adalah kumpulan orang yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama, tetapi mereka tidak berkerumunan dalam suatu tempat yang sama, serta mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting. Leopold von Wies membedakan massa menjadi dua, yaitu A. Massa yang konkret, B. Massa yang abstrak. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.